melakukan pajak di Indonesia? Nah, keinginan untuk menghindari beban pajak yang besar. Padahal, beban pajak dapat diminimalkan dengan perencanaan pajak yang tepat dan legal. Kita bahas lebih lanjut, apa itu perencanaan pajak. Pajak adalah langkah awal dalam manajemen perpajakan dengan cara melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai peraturan perpajakan. Jadi, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari perencanaan pajak. Tujuan yang pertama yaitu merekayasa agar beban pajak serendah mungkin menggunakan peraturan yang ada. Ada motivasi dalam perencanaan pajak. Ada 3 unsur perpajakan yang motivasi dalam perencanaan pajak. Yang pertama itu ada tax policy. Tax policy itu adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pengumpulan pajak untuk membayar berbagai kebutuhan negara. Ada tax law yang atau disebut dengan hukum pajak adalah bidang hukum yang mengatur segala aspek perpajakan termasuk pengenaan, pengumpulan dan pengelolaan pajak oleh pemerintah. Oke, yang terakhir ada tax administration atau administrasi dalam perpajakan. Nah, dalam konteks perencanaan pajak merujuk pada proses, sistem dan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengelola dan mengawasi dalam pengurutan pajak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahap-tahap perencanaan perpajakan. Nah, apa saja sih tahap-tahap perencanaan perpajakan? Yang pertama, ada tahap pemahaman yang perlu dipahami sebelum perencanaan perpajakan. Yang pertama yakni memahami peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami kondisi internal. Dan tidak lupa juga untuk memahami kondisi eksternal. Kemudian terakhir, kita harus memahami variabel-variabel perencanaan perpajakan. Apa aja sih variabel-variabel itu? Yang pertama ada variabel entitas yang isinya memindahkan penghasilan, memindahkan biaya, dan juga melakukan transfer pricing. Kemudian yang kedua ada variabel waktu. Ketiga ada variabel peraturan perpajakan. Dan yang keempat ada variabel karakteristik atau kekhususan peraturan perpajakan. Nah, setelah tahap pemahaman, yang kedua ada tahap penentuan tujuan. Kemudian yang ketiga ada tahap pemilihan strategi. Keempat ada tahap penentuan teknik. Kelima ada tahap implementasi. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas kasus perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT Pelindo SBU Pelayanan Kapal. Nah, jadi perusahaan ini melakukan perencanaan pajak dengan cara tidak memberikan uang makan siang atau tunjangan beras, melainkan perusahaan ini memberikan voucher makan bagi karyawannya. Pemberian voucher makan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21 karena voucher makan merupakan pembelian dalam bentuk natura. Nah, pembelian dalam bentuk natura ini diatur dalam PMK 66 tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Sekian pembahasan mengenai perencanaan pajak yang ada di Indonesia. Ingat, Keuntungan maksimal dimulai dari perencanaan pajak yang optimal. Tuh, salah mulu nih.